Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Gurabat21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Di video kali ini ada informasi terbaru nih dari Kementerian Pendidikan, dan ini resmi Bapak Ibu melalui media resminya. Nah, ini kami tampilkan terkait kegiatan yang dilaksanakan besok. Ini untuk semua sekolah ya Bapak Ibu, tanpa terkecuali jenjangnya mulai dari TK, SD, SMP, SMA sederajat Bapak Ibu, yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan terkait masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah tahun 2026. Nah, MPLS ini adalah program wajib yang akan dilaksanakan setiap sekolah Bapak Ibu setelah libur semester nantinya pada hari pertama masuk sekolah ya, hari-hari pertama masuk sekolah. Nah, perlu mempersiapkan diri bagaimana penerapan atau implementasi MPLS Ramah itu. Nah, untuk mengetahui lebih detail, berikut ini Bapak Ibu kegiatan oleh Kementerian Pendidikan untuk sosialisasi dan diskusi. Di sini akan dihadiri Bapak Ibu oleh Menteri Pendidikan Abdul Muti. Kalau kita lihat flyernya ini ada Pak Menteri, kemudian pejabat-pejabat kementerian ya, ada Sekretaris Jenderal Kementerian Bu Suharti, Direktur Jenderal PAUD Dikdas Pak Gogot Suharwoto, kemudian Direktur Jenderal Dikmendiksus Tatang Mutakin, Kepala Pusat Penguatan Karakter Pusprita Putri Utami, kemudian Kepala Bagian dan Keuangan Sekretariat Ditjen PAUD Anissa Yekti, dan pembawa acaranya Pebi Sukamdani. Nah, kegiatan ini dilaksanakan hari Senin besok Bapak Ibu tanggal 22 Juni pukul 13.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Jadi dilaksanakan siang hari. Nah, ini ada sertifikat Bapak Ibu, e-sertifikat atau e-certificate ya. Sertifikat elektronik terbatas Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu ikuti kegiatannya, dilaksanakan melalui online ya, secara daring. Bisa Bapak Ibu ikuti di channel YouTube-nya Cerdas Berkarakter Kemendikdasmen RI. Sekali lagi, YouTube-nya Cerdas Berkarakter Kemendikdasmen RI. Nanti Bapak Ibu silahkan pantau besok ya channel YouTube tersebut. Itu adalah salah satu channel resmi dari Kementerian Pendidikan. Nah, seperti itu. Adapun terkait TPG bulan Juni Bapak Ibu ya, beredar kabar ada pencairan minggu depan, pekan depan. Nah, itu sebenarnya masih berita yang belum ada konfirmasi langsung dari Kementerian Pendidikan Bapak Ibu. Jadi kita belum bisa memastikan bahwa akan ada pencairan Senin atau Selasa besok Bapak Ibu. Ya, berita memang beredar seperti itu, tapi setelah kami cek dari berbagai sumber, dari admin Info GTK, tidak ada keterangan tersebut Bapak Ibu. Yang pasti per hari ini ya, sejak kemarin ya, itu Info GTK kita sudah terbit SKTP bulan Juni. Bapak Ibu bisa cek sendiri, Info GTK-nya per hari ini sudah terbit SKTP bulan Juni. TPG ini yang dikeluarkan, yang diberikan dari DPO kepada pemerintah daerah kabupaten dari komponen gaji 13 dan gaji 14. Jadi itu dari DPO. Nah, kenapa dana ini tidak diberikan ke kementerian Bapak yang salurkan? Apa kendala DPO yang mengirimkan dana itu dari dana yang kompensasi gaji 13 dan gaji THR? Kendalanya yang pertama, banyak ada kota kabupaten di dapil kami atau tempat lain yang tidak menerima ini karena masalah administrasi yang kelupaan ataupun berbelit sehingga tidak mendapatkan itu, dan itu menjadi protes. Yang kedua, dana ini tidak langsung ke guru seperti yang Bapak lakukan, sangat luar biasa. Sertifikasi itu langsung ke guru, yang dari DPKO ini dikirim ke pemerintah daerah. Ada pemerintah daerah, minta maaf, tidak menyalurkan kepada guru-gurunya. Dua kendala yang terjadi di dapil kami. Ada yang tidak mendapatkan karena masalah administrasi yang lambat diberikan kepada DPQ, dan ada juga yang masuk ke
pemerintah daerah tidak disalurkan kepada guru-gurunya. Nah, itu Bapak Ibu ya, kita simak tadi sama-sama, tegas beliau menyampaikan aspirasi dari guru mewakili para guru, langsung dari DPR, langsung kepada Menteri Pendidikan. Semoga ini segera ditindaklanjuti dan diambil alih oleh kementerian. Karena ada Pemda, banyak Pemda yang bagus, efektif, efisien dalam penyaluran, begitu dapat anggarannya, amanah langsung disalurkan ke guru. Tapi ada juga Pemda yang terlambat dalam hal ini, tidak mendapatkan anggaran itu karena keterlambatan administrasi. Ya, mungkin ada faktor X dan seterusnya, ini Pemda yang lebih mengetahui. Jadi kalau skemanya sudah transfer langsung, bisa jadi ini akan lebih efektif. Nah, itu suara atau aspirasi dari DPR RI tadi. Kita tunggu perkembangan informasinya Bapak Ibu. Yang kedua, terkait TPG bulan Juni. Apakah akan cair lebih cepat? Sejauh ini Bapak Ibu, tidak ada keterangan dari kementerian terkait percepatan pencairan. SKTP Juni itu terbit sekitar 18 atau 19 Juni. Berdasarkan informasi dari admin Info GTK beberapa hari yang lalu bahwa SKTP itu bisa dicek sekitar 7 hari ke depan. Beliau menyampaikan itu pada tanggal 10, tanggal 11, berarti tanggal 18, 19 bisa kita cek di Info GTK. Kemudian rekomendasi pencairan itu tanggal 20 Juni Bapak Ibu. Tanggal 20 Juni. Artinya pencairan itu tetap di atas tanggal 20. Dan biasanya beberapa bulan terakhir itu realisasi atau pencairan itu dilakukan di akhir-akhir bulan Bapak Ibu. Nah, selain TPG bulan Juni, Bapak Ibu, ini masih banyak di kolom komentar pertanyaan dari rekan-rekan guru menanyakan daerah mana saja yang mendapatkan TPG THR 100%. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu, untuk tahun anggaran 2026 itu belum dirilis oleh Kementerian Keuangan daftar daerah penerima untuk tahun 2026. Tapi untuk anggaran 2025 itu sudah ada PMK-nya beberapa waktu yang lalu. Sudah ada keputusan menterinya beberapa waktu yang lalu. Berikut ini kami tampilkan daftarnya Bapak Ibu, silahkan dicek masing-masing daerahnya untuk anggaran tahun lalu. Nah, untuk mengetahuinya bisa melalui keputusan Menteri Bapak Ibu. Keputusan Menteri Keuangan nomor 372 tahun 2025 tentang perubahan rincian DAU untuk TPG THR guru itu ditetapkan bahwa ada 333 daerah. Sebelum mengetahui itu perlu Bapak Ibu pahami, karena banyak guru yang miskonsepsi juga, salah paham. Dalam keputusan menteri ini Bapak Ibu ada 2 tabel. Tabel yang pertama, tabel A, dan tabel yang kedua, bagian bawah yang landscape ya, dia posisinya memanjang, tabel B. Ini ada tabel B, rincian alokasi tambahan ya untuk DAU. Nah, untuk tabel pertama Bapak Ibu, sejumlah ada berapa daerah di sini? Totalnya 546 kabupaten kota provinsi. Nah, untuk tabel pertama ini adalah tabel daerah penerima DAU. Artinya bisa dikatakan semua daerah di sini masuk kabupaten kota provinsi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ngeceknya di tabel ini, tentu daerah Bapak Ibu akan masuk karena di sini tabel DAU secara umum, ya. Jadi untuk pengecekan daerah penerima TPG THR dalam keputusan menteri ini bukan di tabel A ya Bapak Ibu yang 500-an daerah itu, bukan, tapi di tabel B Bapak Ibu. Yang sini yang memanjang ya, yang landscape. Yaitu rincian alokasi tambahan DAU ya untuk TPG, THR dan gaji 13. Di sini tertuang tunjangan hari raya dan gaji 13 ya bagi ASN guru dan seterusnya. Nah, di tabel B ini hanya ada 333 daerah. Ya. Ini terakhir Kabupaten Nduga. 333 daerah. Sementara tabel A tadi 500 lebih daerah. Nah, kalau Bapak Ibu ngeceknya di tabel A tadi tentu daerahnya ada, tapi belum tentu ada di tabel B. Nah, untuk mengetahui masuk atau tidaknya, cek di tabel B ini Bapak Ibu, 333 daerah. Ini kami bantu tampilkan Bapak Ibu. Kami bantu tampilkan secara pelan 333 daerah. Ya, silakan Bapak Ibu dicek daerahnya. Kalau daerahnya disebutkan dalam tabel ini, bisa dipastikan daerah tersebut sudah menerima TPG THR dari pusat.
Seperti itu, karena secara portal tadi bisa kita lihat ya, itu sudah 100% realisasi ke daerahnya, baik di kabupaten kota maupun provinsi Bapak Ibu. Ya, ini kami bantu tampilkan ya, ada Kabupaten Agam, Kepulauan Mentawai, dan seterusnya. Kami tidak sebutkan satu-satu Bapak Ibu ya, silakan Bapak Ibu cek ini, tapi kami bantu tampilkan secara pelan ya, untuk bisa kita lihat sama-sama daerah-daerah yang 333 ini. Ya, Kabupaten Musirawas, Muara Enim, Ogan Komering Ilir, dan Ulu masuk Bapak Ibu. Ya, ini 90 daerah ke-96 Kota Bengkulu, Kabupaten Kaur, Seluma, Lebong ya Bapak Ibu, silahkan dicek kabupaten kotanya atau provinsinya. Ini ada 333 daerah. Sebelum lanjut, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami, yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint, namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 0383.